Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya, puji nama Tuhan. Ya, malam hari ini, saya diberikan waktu sekitar 30 menit. Ya, saya akan berupaya agar 30 menit ini menjadi 30 menit yang sangat efektif. Saya berikan judul firman malam hari ini, itu adalah pengharapan. Iman, pengharapan, kasih. Tentang iman sudah sering kali saya bahas di tempat ini. Saya percaya ada begitu banyak pembicara yang membahas tentang masalah iman. Kasih sudah beberapa saya coba lihat track record ya. Saya lihat catatan saya pernah menyampaikan tentang kasih di tempat ini. Tetapi ternyata khotbah tentang pengharapan itu adalah khotbah yang saya tidak pernah bahas di tempat ini. Ya, karena itu kenapa malam hari ini saya akan kupas meskipun tidak bisa tuntas ya, karena waktunya hanya sekitar 30 menit. Saya pernah coba trial topik ini dan ini butuh sekitar 2 sesi, tetapi saya rasa bukan masalah banyaknya poin yang kita dengar, tapi yang terpenting adalah banyaknya poin yang akan kita kerjakan malam hari ini. Nah, saya akan mulai dengan mengingatkan identitas kita ya. Saya percaya nama itu menunjukkan produk yang dihasilkan. Ya, nama itu menunjukkan kualitas yang diunggulkan. Ya, nama itu menunjukkan pengurapan yang akan diberikan. Itu kalau namanya itu depot rawon, maka makanan yang paling rekomendasi makanan rawon. Ya, jelas ya. Wah, kalau bicara makanan kok mantap sekali. Nah, ya. Jadi kalau depot rawon, waktu kita tanya apa yang direkomendasikan? Rujak, itu salah nama. Ya, namanya depot rawon yang terkenal rawon. Nama itu menunjukkan produk. Nama itu menunjukkan kualitas yang ditunjukkan. Kalau di tempat ini namanya GBI, betul ya? Saya khawatir salah sinode Bapak. GBI Keluarga Allah Blessing. Maka warna, pengurapan, kualitas yang ditonjolkan di tempat ini, value yang ditonjolkan itu seperti ini. Kalau keluarga Anda harmonis, berkat Tuhan pasti akan tercurah dalam kehidupan Anda. Jangan biarkan jemaat-jemaat di tempat ini keluarganya tidak harmonis. Karena namanya GBI Keluarga Allah Blessing. Kalau cuma mengejar berkat, GBI Blessing. Ya, kalau cuma ngejar rukun saja, GBI Keluarga Blessing. Namanya GBI Keluarga Allah Blessing. Pertama ada unsur keluarga. Yang kedua keluarga yang menuntaskan rencana Allah. Dan kalau keluarga ini bertujuan, blessing pasti akan diberikan. Amen. Ya, nama itu menunjukkan pengurapan. Selalu Bapak Ibu. Karena itu kenapa saya ingin mengingatkan identitas kita. Kita ini disebut sebagai orang percaya. Saudara setuju dengan hal ini? Kalau kita adalah orang percaya, maka sesuatu hal yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita, seumur hidup kita, itu adalah kepercayaan kita. Kita disebut sebagai orang percaya. Kasih kita mungkin bisa hilang sejenak. Kita benci sama orang, kok sulit ngampuni ya? Oke lah. Uang kita bisa hilang, reputasi kita bisa hilang, sukacita kita boleh hilang sejenak. Tapi kalau kita disebut sebagai orang percaya, Tuhan ingin mengingatkan, hal yang tidak boleh hilang seumur hidup kita, itu adalah kepercayaan kita. Semua boleh hilang, tapi kepercayaan kita kepada Tuhan tidak boleh hilang. Oh, katakan dalam hati, ini penting. Ya. Karena ini awal tahun, saya selalu mendengar loh berita akhir tahun itu seperti ini. Tahun depan tidak bertambah baik, betul? Mulai saya lahir sampai saat ini, saya tidak pernah mendengar berita akhir tahun depan bertambah baik. Tidak pernah. Saudara setuju dengan hal ini? Jadi nubuatan yang paling tidak perlu diuji, itu adalah kalau akhir tahun ada pendeta khotbah, tahun depan makin tambah susah. Itu sudah tidak perlu diuji. Itu sama seperti orang hamil selalu sakit, orang kerja selalu susah. Seperti itulah bertambah tahun, tantangan pasti akan makin berat. Karena itu sesuai dengan kebenaran firman. Di hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat sukar. Karena itu kenapa Bapak Ibu, saya perlu mengingatkan.
Ya, permasalahan boleh makin besar, tantangan makin boleh bertambah berat, umur kita makin panjang, problemanya makin hebat. Tapi yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita itu adalah kepercayaan kita. Loh, kalau kita kehilangan kepercayaan kita, maka kita disebut orang yang tidak percaya. Tanamkan dalam hati. Pekerjaan boleh berat. Ya. Teman boleh meninggalkan kita. Reputasi kita boleh hancur. Tapi yang tidak boleh hancur itu adalah iman kita kepada Tuhan. Dan kalau orang punya iman, pasti pengharapannya ada dong. Ya. Karena itu ketebalan iman saudara, itu terlihat pada ketebalan pengharapan saudara. Nah, saya akan mulai dengan definisi pengharapan, agar kita punya cara pandang yang sama. Pengharapan itu punya 3 kata kunci, tapi nanti saya akan simpulkan dalam 1 kalimat. Definisi pengharapan itu seperti ini. Percaya bahwa Allah pasti menggenapi janjinya, meskipun belum terlihat apa-apa sampai saat ini. Oh, ini 3 kata kunci penting. Yang pertama itu adalah percaya, sama-sama katakan percaya. Namanya berharap itu harus percaya. Ya, kalau tidak percaya tidak mungkin bisa berharap. Ya. Percaya itu kata pertama yang perlu kita ingat. Percaya pada apa? Yang kedua, bahwa Allah pasti menggenapi janjinya. Percaya pada apa? Allah pasti menggenapi janjinya. Tapi jangan lupakan unsur ketiga. Meskipun belum terlihat apa-apa sampai saat ini. Sebetulnya kalau keluarga saudara tengkar, besok bisa enggak Tuhan buat langsung keluarga kita cium-ciuman? Bisa kan? Tapi kenapa itu tidak terjadi? Nanti saya akan tunjukkan semua. Kenapa orang berdoa itu butuh durasi untuk dikabulkan? Saya akan tunjukkan semuanya. Kalau waktu mencukupi, gitu ya. Kalau waktu mencukupi. Nah, malam hari ini sekali lagi pengharapan itu gini. Percaya bahwa Allah pasti menggenapi janjinya, pasti. Meskipun belum terlihat apa-apa sampai saat ini. Nah, saya akan mengajak kita membaca Markus pasal 5, 25. Wah, dari kisah ini sebetulnya ada 3 poin tentang pengharapan, 3 asas. Tapi saya akan bahas satu saja, yang penting ketajamannya. Nah, saya bahas pengharapan dari Daud, waduh, normal. Daniel, normal. Yusuf, normal. Sadrak, Mesak, Abednego, normal. Saya tertarik kita membahas pengharapan itu dari orang yang paling tidak terkenal. Namanya aja tidak dikenal. Tapi Bapak Ibu, kenapa saya tertarik membahas tokoh ini? Sepanjang kisah perjanjian baru, saya tidak pernah melihat kisah terjadinya mujizat yang lebih hebat daripada yang dialami oleh tokoh ini. Saya tidak pernah menemukan. Mujizat terhebat, Yesus bangkit dari kematian. Yes. Tapi kisah perjalanan terjadinya mujizat yang terhebat, saya tidak pernah menemukan sepanjang kisah perjanjian baru yang lebih hebat daripada tokoh ini. Tokoh ini adalah tokoh biasa, tapi dia punya pengharapan yang begitu kuat, sehingga akhirnya dia bisa menikmati janji Tuhan yang dia yakini. Markus pasal 5, 25. Wah, saya tidak menemukan tokoh lain yang mengalami mujizat sehebat wanita ini. Markus pasal 5, 25. Adalah di situ, seorang perempuan. Dulu perempuan itu tidak dianggap. Laki dianggap, perempuan tidak dianggap. Ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa tahun? 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Sampai habis. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, sama seperti kita. Wanita ini mungkin tidak pernah mengalami mujizat. Wanita ini cuma mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah apa? Orang banyak. Ia mendekati Yesus dari mana? Dari belakang. Dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan
sembuh. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30. Ini kisah lucu. Ayat 30. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui, bukan siapa yang nyentuh, bukan. Bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, sopo sing jamah jubahku? Ya. Lalu 31, murid-muridnya menjawab, yombo. Ya, itu saya persingkat, yombo. Gitu. Terus 32, lalu yang memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar, mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Lalu tampil tersungkur di depan Yesus, karena wanita ini mengalami kesembuhan. Dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Perhatikan di sini. Wanita ini megang Yesus dari mana? Dari belakang. Saya pernah menemukan kisah di mana seorang tokoh imannya dipuji. Itu adalah perwira Kapernaum. Ya, perwira Kapernaum ini hambanya sakit. Lalu Yesus bilang, aku mau datang ke rumahmu. Lalu perwira Kapernaum ini mengatakan, tidak usah datang. Katakan saja sepatah kata. Ini jemaat yang gak suka ngerepoti pendeta nih. Betul ya? Loh, ini saya baca nih, ngeri loh. Tuhan, tidak perlu datang. Katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Loh, sepatah kata. Ini saya khotbah sudah berapa kata? Saya gak percaya. Loh, kalau jemaat di sini punya iman sepatah kata, ibadah efektif. Praise and worship 55 menit. Khotbah cuma 1 menit. Loh, kan ada kan iman sepatah kata? Tuhan kata sepatah kata, bagus sembuh. Ini, kalau seperti itu, enak. Saya datang ke sini, shalom. Sudah Pak, kami sudah merasa disegarkan. Loh, ini kelihatannya saya gurau, tapi itu biblical. Tapi perwira Kapernaum itu gini, Tuhan, kataan sepatah kata. Perwira Kapernaum melihat dari depan. Wanita ini gini, Tuhan gak perlu noleh. Tuhan gak perlu dengar. Tak pegang jubahnya dari belakang, hambaku sembuh. Ada banyak orang Kristen gini, doaku kok gak terjawab ya. Kelihatannya Tuhan gak dengar. Kelihatannya Tuhan gak noleh. Kelihatannya Tuhan itu lagi sibuk mengurus orang yang lain. Wanita ini, Tuhan gak perlu noleh. Tuhan gak perlu dengar. Tak pegang jubahnya, sembuh. Dan waktu wanita ini memegang dari mana? Belakang. Tiba-tiba dia sembuh. Yesus, loh, kok ada kuasa yang keluar? Siapa yang noleh? Siapa yang megang? Murid-murid bilang, Tuhan, ayat 24. Banyak orang berdesas-desasan, lalu kau tanya siapa yang megang? Yombo. Wanita ini sudah sembuh. Ini iman di mana Yesus tidak sadar sudah menolong, tapi janji Tuhan terjadi. Loh, Bapak Ibu setuju tidak? Yesus gak sadar sudah nolong. Janji Tuhan tergenapi. Saya tidak pernah nemu loh, kisah di Alkitab seperti ini. Selama ini kan gini, terjadilah sesuai imanmu. Yesus sadar, tahu. Wanita ini, kok ada kuasa yang keluar? Itu sama seperti, misal, Pak siapa? Pak Yudi ya. Kalau saya ngatakan, Pak Yudi, saya butuh uang. Terus Pak Yudi kasih. Oke lah, luar biasa. Tapi itu normal. Tapi imannya wanita itu gini. Pak Yudi gak perlu noleh. Pak Yudi gak perlu dengar. Saya percaya uangnya pindah. Oh pindah. Nah, dan Pak Yudi, lu bingung kenapa uangku pindah? Tiba-tiba uang sudah terpindahkan ke saya tanpa Pak Yudi menyadari. Loh itu iman yang dimiliki wanita ini loh. Wah, sampai Tuhan itu bilang, waktu itu sampai wanita itu cerita. Apa yang kau lakukan? Wanita itu cerita, mungkin aku sakit, pendarahan, semuanya. Aku yakin, tak pegang jubahnya sembuh. Sampai Tuhan itu bilang gini, aku gak sadar loh, sudah nolong kamu. Imanmu telah menyelamatkan kau. Wah, bacalah dalam sepanjang kisah perjanjian baru. Tidak pernah saya temukan iman yang sehebat ini. Ya. Nah, saya akan masuk dari kisah ini.
kita kan belajar tentang asas pengharapan. Apa yang kita bisa pelajari dari wanita ini? Saudara bisa catat, saudara bisa ingat. Hal pertama, pengharapan itu bukan hanya duduk, diam, dan bermimpi. Ada banyak orang Kristen. Aku pengen hidupku itu terpelihara. Tapi cuma longgoh tok. Aku kepengen, ini loh, SPP anakku terbayar. Tapi cuma sembayang tok, gak kerja. Loh, berdoa tanpa bekerja mustahil diberkati. Loh saudara, doa terus saya percaya beras bisa turun dari langit loh. Tapi kan tidak selalu seperti itu. Berdoa tanpa bekerja mustahil diberkati. Bekerja tanpa berdoa frustasi. Tidak berdoa, tidak bekerja, cepat mati. Loh, setuju enggak Bapak Ibu? Coba praktekkan aja. Enggak berdoa, enggak kerja. Itu stroke, diabetes, kolesterol, enggak ngapa-ngapain kok. Berdoa dan bekerja, pasti diberkati. Kepengen pinter tapi gak mau belajar. Enggak bisa. Pengharapan itu bukan gini, duduk, diam, bermimpi, berangan-angan, ya, merenung di siang bolong. Oh tidak. Pengharapan itu butuh perjuangan. Kita lihat wanita ini, saya tunjukkan. Wanita ini sakitnya berapa tahun? Kira-kira 12 tahun ini lama atau sebentar? Menunggu anak lulus SD, SMP, SMA itu lama atau sebentar? Sakitnya 12 tahun. Sudah diobati berbagai tabib tidak sembuh. Berarti penyakit serius apa tidak? Serius. Dan uangnya sampai habis. Saya tanya, kita berpikir secara logis. Kalau Anda punya uang 10M, tidak ada yang amin, ya gak apa-apa. Telat. misal, nggak usah diaminkan, sudah terlambat gitu ya. Misal Anda punya uang 10M, sudah terlambat. Ya, terus Anda melakukan pengobatan, sudah habis 5M, tidak sembuh-sembuh, tapi penyakit itu tidak memberikan rasa sakit. Kira-kira tetap melanjutkan pengobatan enggak? Enggak. Tapi kalau sampai saudara lanjut, dugaan saya, wanita ini bukan cuma sakit, tapi kesakitan. Saya punya teman, dia kena kanker stadium 4, secara medis tidak memungkinkan. Uangnya itu sudah sampai 50% habis. Lalu dia menghentikan pengobatan. Karena dia mengatakan, percuma. Udah uang ini tak simpan buat anak. Saya punya ayah sakit 25 tahun, Bapak. Uang sampai habis. Kenapa? Uang sampai habis? Karena kesakitan. Jadi wanita ini saya menduga bukan cuma sakit, tapi kesakitan. Dan diobati 12 tahun makin memburuk. Setuju enggak? Problema yang paling berat dalam hidup ini itu adalah 2. Sakit dan miskin. Ini enggak boleh gabung. Duh, betul enggak? Anda sakit, sogeh, asuransi tebel, masih puji Tuhan. Nah, tolong jangan diaminkan yang ini. Miskin, tapi sehat. Lu masih puji Tuhan loh. Tapi kalau sudah miskin sakit. Dan dengar, wanita ini dapat bonus. Sakit, miskin, kesakitan. Ada yang di sini problemanya lebih berat daripada wanita ini? Wanita ini sudah sakit, miskin, kesakitan. Itu aja kalau saudara baca 24, Yesus dikerumuni banyak orang. Dia itu bukan cuma duduk, aku percaya, enggak loh. Tak pegang jubahnya aku sembuh.
Saya percaya waktu wanita ini jalan, itu mungkin pendarahan, kesakitan. Tanpa sengaja dia nginjek orang di sebelahnya. Orang sebelahnya marah. Matamu ndek mana? Sorry, aku kesakitan. Didorong sana, dorong sini. Mungkin jatuh, dia jalan lagi. Perjuangannya itulah yang membuat waktu dia nyentuh. Allah Bapa gak tahan. Langsung sembuh. Hidup itu butuh perjuangan. Ibadah itu butuh perjuangan. Berapa banyak orang, hujan sedikit, wes online naik. Terima kasih buat online. Itu menolong orang-orang yang tidak memungkinkan. Tapi kalau masih bugar, datang dong. Kita kepengen ditolong Tuhan, tapi kadang Tuhan tidak melihat perjuangan kita. Dengar firman itu butuh perjuangan loh. Wow, mantap. Oh, baca, konsentrasi itu butuh berjuang. Ngikut Yesus itu butuh berjuang. Melayani Tuhan dengan tulus tanpa melihat PK itu butuh perjuangan loh. Hidup itu butuh perjuangan. Wanita ini sakit pendarahan, tapi dia punya pengharapan. Apa bukti saudara berharap? Kita lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Bimbing orang itu butuh perjuangan. 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Karena apa? Karena kita menaruh pengharapan kita kepada apa? Bukti kita menaruh pengharapan kepada Allah, kita berjeripaya dan berjuang. Lu ada banyak orang Kristen, kan ada anugerah Tuhan. Tuntutan kantor 10 cukup kerja 6, 4-nya dari Tuhan. Enggak, itu wong males. Paulus bilang, justru karena anugerah Allah ada di dalamku, aku bisa bekerja keras, lebih keras daripada orang yang lain. Berarti orang berkasih karunia itu gini, tuntutan kantor 10, kita kerja 12, enggak sakit. Orang lain kerja 9, ngos-ngosen. Orang Kristen kasih standar 10, kerja sampai 12, enggak sakit. Itulah orang berkasih karunia. Jadi bukan orang berkasih karunia malah ngaku gitu loh. Urip cuma melek moto, merem, duit ceblok. Keliru. Justru kalau kita nih punya pengharapan sama Tuhan, kita bangun pagi, giat bekerja. Mau keluarga harmonis, dia berjuang. Ya, baru dimaki istri 3 kali, cerai. Loh, dimaki istri 3 kali, ucapkan kata berkat 4 kali. Loh, betul enggak? Ya. Dipukul istri 3 kali, cium 5 kali. Loh, itu perjuangan enggak? Kalau mau keluarga harmonis, berjuang dong. Lu ada orang kepengen keluarga harmonis, Pak Pendeta datang konselingin istri saya. Loh, itu mau gampang aja. Loh, setuju enggak? Berjuang dong. Bangun keluarga berjuang. Menyambung hidup berjuang. Melayani Tuhan berjuang. Ingin pintar berjuang. Ingin hidup terpelihara berjuang. Merenungkan firman berjuang. Berdoa berjuang. Ya. Pak, boleh enggak saya berharap kepada Tuhan tapi saya enggak berjuang? Boleh. Kalau saudara memang benar-benar sudah enggak bisa lagi apa-apa. Terus kasih apa-apa? Di ranjang, terkapar, sudah enggak bisa apa-apa. Tuhan tolong. Anugerah Tuhan. Tapi kalau masih bisa berjuang, berjuang dong.
Saya tutup dengan ayat ini deh. Saya bisa minta pemain musik, worship leader. Bisa pujikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar. Itu liriknya pas sekali dengan apa yang saya sampaikan. Saya tutup dengan ayat ini. Ayo menapaki tahun ini jangan takut. Ya. Hidup lebih susah, sudah itu berita basi. Memang hidup itu susah kok. Ya. Tapi justru kesusahan-kesusahan itu yang membuat kita bisa kembali lagi melihat pentingnya kekuatan Tuhan. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Ini pesan terakhir buat Anda yang sedang berharap saat ini. Ayat ini susah dipahami. Tapi saya akan jelaskan dengan logis. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, berikutnya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oh ini susah, ini susah, ini susah. Tuhan mau sembuh, masih sakit, tapi percayalah bahwa engkau sudah, itu susah enggak? Ini ayat ini saya renungkan lama. Tuhan itu kan membohongi diri sendiri. Sampai satu titik Tuhan kasih pengertian. Saudara, saya kasih prinsip dulu. Kalau Anda bertanya, bagaimana cara menerima jawaban doa? Percayalah bahwa Anda telah menerimanya. Ini dulu, Anda pegang dulu. Bagaimana cara menerima jawaban doa? Percayalah bahwa Anda telah menerimanya. Itu dulu. Ingat ini, pada saat kita berdoa dan belum terjadi apa-apa, bukan berarti Tuhan belum bekerja. Karena kalau Tuhan bekerja, itu bukan mangkas ranting, tapi menolong sampai akar permasalahan. Dan itu butuh durasi. Saya beri contoh. Misal suatu ketika saya punya anak suka ngomong kotor, misal. Lalu saya doa, Tuhan tolong agar anakku tidak berkata kotor. Kira-kira apa yang dilakukan Tuhan? Apakah anak saya dibuat lupa ingatan kosakata kata-kata kotor? Besok tiba-tiba, Pak, cara meso ya opo? Enggak. Bagaimana cara Tuhan menjawab doa saya? Tuhan pulihkan hatinya. Karena semua yang kotor yang keluar, itu berasal dari dalam. Tuhan pulihkan kekecewaannya, kepahitannya, kejengkelannya, semuanya dibuat ngalami Tuhan. Setelah hatinya bersih, kata-kata yang keluar, butuh waktu enggak? Suami istri tengkar. Tuhan tolong buat keluarga kami harmonis. Bisa besok tiba-tiba, wah aku cinta kamu sayang. Tuh cium-ciuman bisa? Itu drama Korea. Kalau kita berdoa, Tuhan pulihkan kepahitan istri terhadap suami. Hal-hal buruk yang dilakukan suami kepada dia dibersihkan, dipulihkan. Hati suami dipulihkan. Setelah sama-sama pulih, kita bisa saling mencintai. Berarti butuh waktu enggak? Kita minta jiwa-jiwa. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Tuhan gampang langsung kirimkan 100.000. Tapi bukan seperti itu pola Tuhan. Tuhan siapkan pekerjaannya dulu. Sudah siap enggak kalau ada 100 orang tiba-tiba datang dan mereka belum bertobat, tidak kenal Tuhan, lalu tanya bagaimana cara merenungkan firman, bagaimana cara menerima keselamatan, bagaimana cara menerima Bapa Roh Kudus. Kalau pekerjaannya tidak siap, itu sama seperti, Tuhan aku mau punya anak, langsung dikasih 30 anak, modar. Tuhan siapkan pekerja dulu. Kalau pekerjaan siap, jiwa-jiwa ditambahkan, aman. Dan ini semua butuh durasi. Karena itu kenapa saya mengatakan, cara menerima jawaban doa, percaya bahwa Anda telah menerimanya. Saya tutup dengan satu quotes. Saat Anda berdoa, dan Anda berkata, amin. Percayalah, Tuhan langsung sibuk mengerjakan jawaban doa buat kita. Belum terlihat apa-apa, memang. Tapi bukan berarti Tuhan belum bekerja. Tuhan sudah bekerja, tapi bukan mangkas kulit, tapi bahas sampai pada akar permasalahan. Saya berdoa, yuk tetap berharap kepada Tuhan.